Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kami berdua akan memberitakan aneka berita yang sangat menarik dan informatif kepada teman-teman semua. Nah, bertepatan dengan Hari Raya Perayaan Perahu Naga atau Tuan Uce atau Festival Pek Chun ya, kita akan memberitakan mengenai peraturan tentang membuang daun pembungkus bakcang. Nah, jika salah buang, kalian bisa didenda sampai $6.000 Taiwan. Wow, ini lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi wajib perhatiin nih terkait dengan peraturan ini. Dan kemudian kita akan ngebahas soal bakcang unik dari berbagai belahan dunia. Jadi ternyata nih teman-teman ya, berbagai makanan yang mirip dengan bakcang tidak hanya ada di Asia, tapi dari berbagai wilayah dunia lainnya loh. Dan di segmen terakhir kita memiliki wawancara spesial ya bersama Hasan Basri MF. Nah, kalau di pekan lalu dia sudah berbagi pengalamannya kuliah S3 di Taiwan, kali ini dia akan berbagi pengalamannya bagaimana sih menjadi manajer musik band PMI Dream of Death di Taiwan. Jadi seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Festival Perahu Naga atau Pek Chun adalah salah satu dari 3 festival besar di Taiwan. Setiap rumah dipenuhi aroma bakcang dan orang-orang pun menikmati hidangan ini bersama keluarga. Dulu daun pembungkus bakcang dibuang ke tong sisa dapur atau cui, tapi seiring waktu sebagian besar kabupaten dan kota sudah tidak lagi menerima daun bakcang sebagai limbah dapur loh. Biro Lingkungan Hidup Kota New Taipei juga menjelaskan bahwa daun bakcang dan tali pengikat bakcang termasuk sampah biasa dan jika salah buang maka kalian bisa dikenakan denda maksimal $6.000 Taiwan. Kok bisa sih seperti itu ya teman-teman ya? Kita tahu nih kalau hari ini merupakan hari Festival Perahu Naga. Jadi banyak kan orang-orang yang makan bakcang di hari ini. Terus jadi pertanyaan besar kan, gimana sih sebenarnya buang daun bakcang, tali pengikat atau isian dari sisa bakcang tersebut? Nah, Biro Lingkungan Hidup Kota New Taipei menyebutkan kalau daun bakcang itu ternyata memiliki serat panjang yang sulit terurai dan bersama dengan tali bakcang, keduanya digolongkan sebagai sampah biasa. Sementara isiannya nih teman-teman ya, boleh dibuang sebagai limbah dapur untuk didaur ulang dan dijadikan mungkin makanan ternak gitu. Menurut informasi dari Recycle.Rating, meskipun daun bakcang ini terlihat alami, serat panjang di dalamnya jika salah masuk ke tempat kompos limbah dapur bisa merusak peralatan mesin dan memerlukan tenaga tambahan dari petugas kebersihan untuk memilah kembali sehingga sangat memakan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kecuali di kota Taipei yang masih memperbolehkan membuangnya ke limbah dapur, kabupaten atau kota lain di Taiwan mengharuskan daun bakcang dibuang sebagai sampah biasa. Nah, selain daun bakcang nih ya teman-teman ya, jenis sampah lain yang juga termasuk kategori serat panjang adalah kulit bambu muda, kulit tebu, ampas tebu, batang tanaman moroheya, dan juga sereh loh. Oke nih teman-teman ya, oleh karena itu berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Pengelolaan Limbah terkait dengan pengangkutan, pemilahan, penyimpanan, pembuangan, metode, peralatan dan pemanfaatan kembali limbah rumah tangga, maka harus sesuai dengan ketentuan dari otoritas pusat. Jadi kalau kalian membuang sampah tidak sesuai ketentuan, maka kalian bisa dikenakan denda mulai dari 1.200 NTD sampai dengan 6.000 NTD nih teman-teman. Jadi wajib diingat ya, meskipun kalian sudah merasakan lezatnya bakcang, tapi ingat dengan sampahnya juga nih teman-teman. Betul, jadi jangan sampai salah buang ya teman-teman ya. Lebih baik buang saja langsung ke ipan lese atau sampah biasa. Dan selanjutnya kita akan berbagi mengenai fakta unik terkait dengan bakcang atau ketupat unik dari berbagai belahan dunia. Ada apa aja sih? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini.
Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tahun ini dalam rangka Festival Pekcun, kami akan membahas aneka bakcang dari seluruh dunia, mulai dari Asia, Afrika, dan Amerika. Ternyata bakcang bisa tak hanya dibuat dari ketan, tetapi ada juga yang memakai bahan dasar kentang, pisang raja, bahkan kacang hitam loh. Wow, ini ternyata menarik sekali nih ya fakta terkait ini. Dan kita langsung aja ya membahas yang dari Malaysia, yaitu bakcang Nyonya Chang nih teman-teman. Kalian mungkin bingung ya, kenapa sih kita bahas ini? Ternyata bakcang Malaysia itu menggabungkan budaya Tionghoa dan Asia Tenggara, di mana bakcang ala Nyonya ternyata berisi tangkwe serta bubuk ketumbar. Jadi perpaduan rasa asin dan manisnya ini kemudian ditambahkan dengan warna biru alami dari bunga telang menjadi sebuah ciri khas dari bakcang Nyonya tersebut. Jadi bakcang ini termasuk bakcang manis ya teman-teman. Dan selanjutnya nih ada bakcang dari India Selatan yang bernama Patoleo Goa. Nah, bakcang ini vegetarian dengan telur dan campuran susu. Bakcang ini juga termasuk manis dan berbentuk pipih, kemudian terbuat dari adonan tepung ketan, berisi kelapa parut segar, gula aren, serta rempah khas India seperti kapulaga dan bubuk pala. Uniknya, bakcang ini dibungkus menggunakan daun kunyit. Dan konon ya teman-teman, bakcang ini adalah makanan manis favorit Dewi Parwati dalam mitologi Hindu. Menarik banget nih teman-teman, tapi kemudian kita langsung aja beralih ke Afrika, yaitu dari Nigeria, di mana bakcangnya namanya adalah moin moin, moi moi atau olele. Dan ini merupakan puding kacang yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Hidangan ini sendiri dibuat dari campuran kacang black eyed peas atau kacang hitam yang besar, kemudian dicuci dan dikupas. Ada juga bawang, cabai merah segar, rempah-rempah. Kemudian ada juga nih kadang-kadang yang kasih ikan, telur, ayam, dan juga atau udang kering. Dan ini merupakan makanan khas dari suku Yoruba yang kaya protein dan umum dikonsumsi di wilayah Yoruba serta daerah sekitarnya di Afrika Barat. Dan moin-moin biasanya berbentuk piramida yang miring, silinder atau enggak kerucut nih. Tapi sebenarnya sih bentuknya itu tergantung dari cetakan tempat adonan yang dituangkan sebelum dimasak. Dan biasanya nih kalau bentuk piramida berasal dari penggunaan daun lebar yang tradisional, yaitu daun eweeran atau daun pisang yang dibentuk menjadi kerucut di atas telapak tangan. Selain itu, adonan yang sudah dibumbui dan diberi isian dituangkan langsung ke dalam daunnya lalu dilipat secara rapat. Dan selanjutnya nih ya teman-teman ya, ada bakcang dari Guatemala yang bernama paces. Dalam hal tamale tradisional Guatemala, paces adalah salah satu tamale yang paling populer di negara tersebut. Paces berbentuk persegi panjang pipih dan bakcang khas Guatemala ini menggunakan kentang tumbuk sebagai kulit dengan isian tomat dan cabai hijau khas Amerika Latin, lalu diberi saus recado gurih berbahan dasar tomat dan dibungkus dengan daun pisang. Rasanya sih mirip seperti mashed potato pedas. Kemudian ada juga nih dari Dominika, yaitu pasteles en hoja. Nah, pasteles en hoja ini merupakan hidangan khas Natal di Dominika, di mana bakcang ini berbahan dasar pisang raja, ubi, dan labu. Dan ini adalah bakcang manis nih teman-teman, karena rasanya kan ini alami dari pisang dan labu ya. Selanjutnya ada bakcang dari Brasil yang bernama Abara com vatapa. Ini merupakan makanan khas Brasil yang berasal dari Afrika. Bakcang ini dibuat dari bubur black eyed peas dan udang, serta disajikan dengan saus vatapa, dibuat dari roti Prancis, kacang mete, udang, dan minyak sawit yang lembut, gurih, dan menggugah selera. Ini merupakan makanan khas dari Salvador, negara bagian Bahia, dan juga umum ditemukan di wilayah utara dan timur laut Brasil. Di negara bagian timur laut Bahia, vatapa juga digunakan sebagai persembahan dalam ritual candomblé, yaitu kepercayaan lokal Afrika. Di wilayah Brasil lainnya, vatapa juga sering disantap bersama nasi putih. Udang dalam resep ini juga bisa diganti dengan bahan lain sesuai selera. Dan segitu dulu ya teman-teman ya, aneka informasi mengenai bakcang dari seluruh dunia. Semoga suatu saat kita semua bisa mencicipinya ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen wawancara bersama Hasan Basri MF. Seperti apa lanjutan kisahnya di Taiwan? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini.
Halo teman-teman, kami Seringai. Dengarkan terus RTI Radio Taiwan International Siaran Indonesia. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy dan sekarang Cindy sudah ditemani oleh seorang narasumber spesial asal Indonesia bernama Mas Hasan Basri Maulana Firmansyah dan dia sendiri adalah seorang mahasiswa S3 Teknik Mesin di National Kaohsiung University of Science and Technology jurusan Teknik Mesin. Dan selain sibuk belajar, Mas Hasan ini ternyata juga aktif loh untuk mengikuti berbagai seminar, terus menulis jurnal, juga dia ini aktif berorganisasi ya teman-teman dan juga bekerja dalam aneka proyek di Taiwan. Dan beberapa kegiatan organisasi yang dilakukan Mas Hasan ini akhir-akhir ini diantaranya adalah menjadi penanggung jawab pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kaohsiung dan menjadi pimpinan produksi acara Seringai Live di Taiwan ya Mas ya pada akhir lalu. Dan dia ini ya teman-teman ya ternyata juga menjadi manajer band heavy metal PMI yang bernama Dream of Death. Nah dalam segmen wawancara kali ini Cindy akan mengajak ngobrol Mas Hans ya atau Mas Hasan mengenai studinya di Taiwan dan pengalaman-pengalaman menariknya selama belajar di sini. Nah, monggo nih Mas Hasan perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman pendengar. Oke, perkenalkan nama saya Hasan Basri Maulana Firmansyah, biasa disebut Hasan atau Hans. Saat ini saya sedang kuliah di National Kaohsiung University of Science and Technology di Kaohsiung dengan program Mechanical Engineering dan kesibukan biasanya sering berkecimpung di bidang seni dan lain sih. Nah, nih Mas ya aku juga penasaran nih. Kan di jurusan teknik mesin yang S2 itu Mas kan belajarnya tentang solar cell nih ya? Iya. Berarti itu gimana tuh? Apa sih ilmu yang Mas Hasan pelajari di sana? Bukan solar cell. Oh, termoelektrik. Ya. Itu kembali lagi ke yang tadi saya bilang, studi di sini itu enak karena kita bisa melakukan apa yang kita cintai gitu. Nah, saya kan juga selain seni juga suka hiking gitu. Nah, pada saat itu saya cari topik tuh, berangkat dari apa yang profesor saya katakan, lakukan apa yang kamu cintai itu. Udah saya hiking, lalu dapat ide dari sepatu. Ketika hiking kan kita dingin tuh di gunung. Nah, sedangkan tubuh kita menghasilkan panas. Dua suhu yang berbeda itu saya konversikan menjadi energi listrik. Sehingga harapannya nanti bisa kita gunakan sebagai sumber daya, entah pengisian daya atau alat pintar lainnya. Jadi kita develop tuh desain solnya itu saya yang desain, lalu nanti diintegrasikan dengan suatu modul. Modul itu nanti akan menyerap energi panas dan dingin, lalu outputnya nanti menghasilkan energi listrik. Nah listriknya itu dipakai di mana nih Mas? Nah itu kebetulan dalam riset ini outputnya kecil, namun di kemudian nanti jika outputnya besar mungkin bisa untuk smartwatch atau powerbank dan lain. Lucu juga ya itu ya, sangat unik ya. Dan mungkin ini baru ada di Taiwan nih jurusan kayak gini ya. Nah kemudian lanjut S3 ini jurusan teknik mesin yang samakah? Apakah tetap thermal electricity ini apa beda? Iya masih tetap jurusan teknik mesin. Risetnya juga kurang lebih sama sih. Saat ini saya sedang developing sensor untuk gestur juga. Jadi di tangan gitu. Wah keren. Jadi di tangan? Ya. Buat apa itu? Kebetulan saya kan juga bermasalah dengan bahasa di Taiwan kan. Nah itu juga saya jadikan motivasi. Mungkin nanti bisa sebagai penerjemah simbol di tangan itu kita terjemahkan bahasa dari isyarat suara. Ya gitu bahasa ya? isyarat ya. Lucu. Oh berarti sekarang lagi riset tentang si alat di tangan ini ya? Iya, wearable device lagi. Wearable device-nya. Dan kedepannya nih ya Mas, menurut Mas Hasan sendiri apakah mau lanjut kerja di Taiwan atau gimana nih Mas? Atau mau pulang Indo? Atau kebanyakan kan orang Indonesia juga ada yang pulang nih jadi dosen. Cita-citanya gimana itu? Mungkin akan ditentukan setelah nanti lulus ya. Tapi dari Mas Hasannya sendiri kepengen kerja di sini juga? Mungkin ada pikiran seperti itu karena saat ini pun saya juga ada proyek pekerjaan sih. Seperti develop perangkat bersama rekan saya orang Amerika juga yang sedang
mendirikan bisnis. Wih, keren-keren. Dan tapi nih ya, Mas Hasan kan selain kuliah, terus tadi ada project bersama temannya yang orang Amerika. Itu kan banyak banget ya pengalamannya yang justru di bidang lain gitu loh, bukan di bidang teknik tapi di bidang seni gitu ya. Misalnya kayak jadi I.O, terus juga jadi manajer band heavy metal Dream of Death nih. Nah ini aku juga penasaran nih, gimana sih awalnya kok bisa jadi manajer band gitu? Nah itu karena sehari-hari saya di kampus kan sibuknya di lab. Ketika kita di lab pasti bertarungnya dengan komputer kan. Nah, kadang di tengah kesibukan itu kita butuh penyegar lah. Dan salah satu yang menghibur saya saat itu, bukan saat itu sih, hingga saat ini ya musik. Lalu ketika scroll sosial media, ada tuh teman-teman yang posting music video. Terus, ternyata band Indonesia di Taiwan. Tapi kan gitu. Heavy metal gitu loh, kayak beda banget genrenya. Kayak kenapa memilih band heavy metal ini, kenapa enggak PMI kan juga banyak nih yang pop ataupun solo karir gitu. Ya itu juga yang bikin saya terkejut kan. Wah, orang PMI bikin band heavy metal yang gitarnya juga saya nggak bisa gitu kan ya. Dan wah ini saya suka banget nih. Akhirnya saya kontak tuh yang posting. Ini band sampean Mas di Taipei ya gitu. Terus ya pokoknya pendekatan lah, kayak mau deketin cewek gitu lah. Terus pada akhirnya ketika saya bisa ketemu mereka dan ngobrol-ngobrol singkat, akhirnya udah langsung saya tembak nih. Udah ada manajer enggak? Kalau enggak ada saya mau nih. Dan mereka welcome. Akhirnya ya udah kita jalan gitu. Tapi beneran bisa, maksudnya Mas Hasan kok berani gitu loh, kayak kan tadinya beneran strangers gak kenal, terus di approach, kok tiba-tiba akhirnya bahkan bisa bawa si band Dream of Death ini pentas di mana-mana gitu loh, bahkan belum lama kan juga tampil ya sama Seringai. Nah itu nemu channelnya itu gimana sih Mas? Padahal kan Mas Hasan bilang, Mas kan sibuk di dalam lab, kok bisa kenal-kenal orang seperti itu gitu loh. Ya makanya itu saya merasa sayang gitu loh kalau mereka teman-teman yang bertalenta ini disia-siakan gitu loh bakatnya. Kan kalau cuma eksis, kita semua orang juga bisa eksis kan, mereka melakukannya sendiri lalu di-upload di sosial media. Tapi kayaknya sayang kalau cuma sebatas itu. Ketika saya memutuskan untuk handle, ya saya bertanggung jawab dengan apa yang saya putuskan. Dan pada saat itu karena saya tinggal di Kaohsiung dan teman-teman rata-rata di Taipei, ya udah saya turunkan mereka ke Taipei. Pertama mereka di Taipei, di Kaohsiung. Nah itu bisa dapat networking, kayak bisa ya ampun mementaskan sebuah band di panggung terus bikin show atau bikin konser, itu gimana Mas? Gimana cara Mas Hasan bernetworking? Ya karena saya juga suka musik ya. Jadi ketika pertama kali datang ke Taiwan, yang saya cari ya konser musik. Ketika di kampus ada salah satu kelas micro machining kalau nggak salah mata kuliahnya. Nah, ada tuh orang Taiwan, tiap kelas dia pakai baju metal terus tuh. Pertemuan pertama, kedua saya diemin nih, masih malu-malu lah. Nah, akhirnya pertemuan ketiga saya ajak kenalan. Kamu suka dengar musik metal juga? Iya gitu. Terus ajak saya dong ke konser metal gitu, ke konser di Taiwan. Oke, akhirnya diajak kan. Konser pertama yang saya lihat itu Shoot Up, cocok nih. Kita selera kan, akhirnya kita hangout. Ya, sering bertukar info. Ini band ini bagus nih. Akhirnya sering nonton konser, punya teman lebih banyak lagi, dan bisa bikin acara. Jadi intinya jangan malu ya Mas ya. Yes. Kalau kita menyukai sesuatu udah di approach aja. Hasilnya udahlah, ntar aja mikirnya gitu ya. Sambil jalan gitu kayaknya Mas Hasan ya. Tapi sampai jadi bisa bawa band Seringai ini loh, konser ke Taiwan. Nah itu boleh bagikan ceritanya nggak ke teman-teman? Mengingat ini kan konsernya di Asia Timur juga belum lama ini. Iya. Nah, perihal Seringai ini kan sebenarnya juga semacam ada dorongan dari teman-teman juga, teman-teman Taiwan khususnya. Karena pada saat itu saya kan sempat beberapa organize event tuh di Kaohsiung, namanya Kaohsiung Calling. Pada saat itu Kaohsiung Calling yang pertama itu Dream of Death. Kaohsiung Calling yang kedua itu TNG, band dari Filipina. Oh, itu Mas Hasan juga yang bawa? Iya. Ya ampun, sampai bawa band dari Filipina. Iya tuh, makanya saya tuh kadang random-random yang agak ngawur tapi asik. Asiknya tapi sukses loh itu digelar. Iya, ketika TNG juga kan ternyata keresahan orang-orang Kaohsiung, orang-orang Taiwan di Kaohsiung ya. Ketika saya mendatangkan TNG, mereka seneng banget. Kenapa? Karena TNG pada saat itu cuma punya jadwal konser di Taipei dan Taichung. Lalu ceritanya nih, saya nggak sengaja nih scrolling di sosial media. Lalu dengerin, wah asik nih musiknya nih. Kenapa nggak show di Kaohsiung? Langsung saya kontak pada saat itu, mau nggak nambah konser di Kaohsiung? Dan mereka mengiyakan.
gitu. Jadi Mas Hasan ini ikut ngurusin izin mereka juga nggak sih? Atau gimana? Atau si penyanyi atau si band ini ngurus izin mereka sendiri? Ya kalau perihal izin, mereka sudah datang di Taiwan kan otomatis sudah ada izinnya kan. Jadi saya lebih ke izin di Kaohsiungnya sih. Perihal tempat, lalu cari band pendamping. Dan pada saat itu TNG sendiri mengakui bahwa ketika konser di Taiwan, show di Kaohsiung adalah show yang terbaik karena kita punya venue yang bagus, lalu punya live painter pada saat itu. Jadi benar-benar intimate banget sih pada saat itu. Keren banget ya Mas ya. Berarti ini pengalaman yang sangat menakjubkan sih ya, apalagi bagi seorang mahasiswa terus bisa punya koneksi segede itu gitu. Dan menurut Mas Hasan, kisah paling mengesankan selama kerja dan belajar di Taiwan selain bawa-bawa band tadi seperti TNG, Seringai, dan jadi manajernya Dream of Death. Apa ya? Mungkin ada kisah lucu sih. Ya, boleh tuh dibagikan ke teman-teman semua. Ketika itu mendatankan TNG, ketika saya menghubungi kan, saya menghubungi lewat DM Instagram. Bukan saat itu juga, saat ini juga feed saya cuma isi 2 post tuh. Nah, beberapa orang sempat menanyakan nih, jangan-jangan ini penipu nih, scammer nih gitu. Gimana tuh? Karena saya cuma punya 2 post. Yang mikir saya penipu itu follow teman saya juga, ditanyain, kamu kenal Hans gak? Ini teman kamu? Iya, teman saya. Oh, berarti bukan penipu. Ya udah, ayo kita coba gitu. Akhirnya mungkin hal itu juga yang dirasakan atau dipertanyakan teman-teman Seringai pada saat itu ketika saya menghubungi mereka gitu sih. Mungkin itu. Kalau perihal studi, so far so good sih. Ya, tergantung kitanya, semakin banyak kita melakukan eksperimen ya semakin bagus hasilnya. Dan kedepannya nih, Mas Hans kepengen menggeluti bidang seni dan I.O ini atau ingin mendalami bidang teknik? Dari ceritanya Mas Hasan ya, yang lebih membuat bahagia tuh kok kayaknya justru pengalaman-pengalaman di bidang seni ini. Iya gak sih? Yes. Dan kayaknya ini merupakan project yang menguntungkan gitu loh, dengan ngundang-ngundang band dari luar negeri, dari Indonesia, dari Filipina. Ya kan? Lebih menguntungkan gak sih? Dari pandangan Mas Hasan gimana? Kalau saya pribadi, awalnya untuk kepuasan pribadi sih. Seperti TNG tadi, saya nemu di Instagram, lalu mereka cuma punya show di Taipei dan Taiyuan. Daripada saya berangkat ke sana, kenapa nggak didatangkan ke Kaohsiung saja gitu kan. Dan ternyata kepuasan yang saya pikir untuk diri saya sendiri juga dirasakan oleh teman-teman Taiwan yang ada di Kaohsiung. Mereka juga bilang gitu, ya kita juga iri kenapa konser selalu di Taipei dan Taichung gitu. Iya. Padahal Kaohsiung itu venue-nya gede-gede loh di Kaohsiung itu. Bahkan Ed Sheeran, kapan tuh Blackpink juga kan konser di Kaohsiung ya. Banyak tempat yang gede-gede. Teman-teman Taiwan juga seneng banget ketika acara saya pertama gitu. Terus sering-sering dong bikin gini. Oh iya nanti. Terus Indonesia kapan nih? Band Indonesia banyak juga yang keren gitu. Nah didorong-dorong gitu. Terus cari-cari Seringai ini akhirnya. Yes, ini merupakan suatu prestasi ya, dan ini juga gara-gara Mas Hasan di sini juga berkesempatan untuk wawancara sama Seringai nih ya teman-teman ya, kalau dengerin acara-acara FM yang pekan lalu nih. Nah, Cindy juga penasaran ya terkait dengan tanggapan teman-teman PMI tentang konser-konser musisi Indonesia yang digelar di Taiwan. Atau gimana sih selain tanggapan mereka, gimana sih cara Mas Hasan ini mengumpulkan penonton? Padahal kan feeds-nya cuma 2 itu kan di Instagram. Tuh gimana cara ngumpulin penontonnya tuh? Kalau saya bukan saya yang mengumpulkan ya. Jadi untuk saat ini mungkin kolaborasi sih. Jadi kita pada dasarnya memang nggak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi ketika show di Taichung, Taipei, kita melakukan kolaborasi. Jadi yang saya pilih kolaborasi itu ya dari hal musik dan peminatnya atau fansnya ya. Seperti di Taichung kemarin, kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Filipina. Jadi band-band pembukanya dari Filipina semua. Jadi info-infonya juga banyak teman-teman yang datang dari Filipina. Teman-teman PMI Filipina maksudnya. Pekerja migran Filipina maksudnya. Lalu di Taipei sendiri, saya bekerja sama dengan Jack Studio, pemilik venue-nya. Dan kita undang bandnya, lalu kita buat tuh genrenya, kalau seringnya kan metal nih. Saya ingin tuh kayak konser-konser di Indonesia yang genrenya di mix. Ada metal, ada yang di Taipei ada hardcore, lalu ada Jubah Hitam juga. Nah, kan hitam. Kebetulan di Taiwan ada 2 band PMI yang naik nih metalnya, Dream of Death sama Jubah Hitam. Nah, Jubah Hitam taruh di Taipei, lalu Dream of Death taruh di Kaohsiung gitu. Jadi
ya satu-satu lah. Jadi menurut Mas Hasan cari penonton nggak susah gitu ya, dan band ini bisa tampil dengan sukses gitu ya, dengan banyak penonton gitu ya. Sebenarnya agak susah sih, dibilang susah. Tapi termasuk sukses juga acara kemarin. Nah, kuncinya ya di kolaborasi. Nah, kebetulan kemarin kan juga kolaborasi dengan warung-warung Indo. Oh, berarti Mas Hasan juga tempel-tempel poster di situ gitu ya? Iya, kan saya juga membaca kondisi nih, kan banyak teman-teman yang nggak bisa transfer uang lalu bank, lalu kita pikirkan nih cara. Beli tiketnya biar gampang. Kita taruh tiket di warung Indo, seperti di warungnya Mbak Tiwul, sama di warung Istana Bakso Chan Lili di Kaohsiung, sama yang di Taichung itu warung Indolusi ya. Wah, berarti banyak juga nih ya cara kolaborasinya, selain dari medsos tadi, terus lewat komunitas PMI, sama langsung jemput bola di warung-warung Indo ya Mas ya. Yeah. Kemudian ini aku juga tahu nih Mas Hasan juga jadi terlibat juga nih dalam proyek film dokumenter Taiwan yang berjudul Taman-Taman. Nah, film Taman-Taman ini juga sempat diberitakan di RTI ya teman-teman ya, karena mendapatkan penghargaan. Nah, itu pengalamannya boleh dibagikan nggak Mas di situ? Nah, itu juga kembali lagi pada kok yang bisa tadi. Kenal sama produsernya atau sama sutradaranya gitu? Itu kembali kepada hal yang tadi, ketika saya studi karena saya suka belajar, proyek ini juga nggak lepas dari hobi saya juga yang suka nulis kan. Pada saat itu ceritanya ada tuh pengumuman di medsos juga, mereka sedang mencari penulis asal Indonesia nih untuk proyek penulisan atau apa. Nah, saya coba apply, saya kan di Kaohsiung tuh. Ternyata dipanggil ke Tainan untuk interview, lalu mereka tanya-tanya, ternyata minggu depannya dipanggil lagi, ternyata lolos. Ketika lolos, kok disuruh nulis, ngobrol, tapi ada kamera yang jalan. Ternyata tahu-taunya setelah beberapa minggu ini ternyata udah masuk proyek film dokumenter mereka. Astaga, gitu. Terus Mas Hasan di situ jadi ngapain tuh? Jadi aktor juga ya? Iya, akhirnya sama Mas Asri tuh, sama Mas Hari, kita kan sempat berdialog, ini kita ngapain sih gitu kan. Itu nggak dikasih tahu sebelumnya, langsung kita direkam. Bener-bener nggak tahu. Kebetulan kan saya juga di Indonesia bergabung dengan grup teater Idiot kan namanya. Ketika bergabung dengan grup teater Idiot di Indonesia itu, saya punya pilihan nih kepada pendirinya, namanya almarhum Muhammad Sinwan. Saya bilang, saya nggak mau nih Pak naik ke atas panggung, saya di belakang panggung aja gitu. Nah, meskipun begitu kan saya ngerti tuh teman-teman waktu latihan apa yang disampaikan oleh Pak Sinwan pada saat itu. Ya mungkin itu karmanya mungkin ya, saya agak kurang ajar ke guru. Karmanya tuh sekarang ini. Berarti sekarang kalau saya nonton film Taman-Taman ini ada mukanya Mas Hasan juga ya? Yes. Dan saya baru pertama kali nonton ketika ditayangkan di Tainan itu, karena saya diundang lalu saya nonton. Seperti ini ternyata ya muka saya. Jadi bagi teman-teman, mungkin teman-teman pendengar yang belum tahu, film Taman-Taman itu kan jadi ibaratnya karena di Taman-Taman itu kan banyak pekerja migran yang berkumpul di situ, berbagi keluh kesah, berbagi cerita, bahkan berbagi mimpi di situ ya. Makanya diangkat menjadi film dokumenter nih teman-teman, yang belum lama lalu di tahun 2024 juga memenangkan Grand Prize ya di penghargaan TEDF Asian Vision Competition nih. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Hasan ya, setelah tadi kita berbincang mengenai tentang sekolahnya, risetnya, kemudian pengalamannya menjadi I.O, menjadi manajer band, terus bikin konser gitu ya dengan band-band yang terkenal di Taiwan. Nah, ini terakhir cita-cita, mimpi, dan target ke depan dari Mas Hasan sendiri. Kalau saya pribadi mungkin nih ya, memperbaiki kondisi di Indonesia mungkin. Memperbaiki kondisi Indonesia. Jadi sejauh apapun kita pergi itu masih tetap nasionalis nih. Meskipun sekarang dicap kabur aja dulu kayak atau apa. Tapi pada akhirnya akan pulang ya. Membangun kondisi dan memperbaiki. Sebenarnya apa yang saya lakukan sejauh ini juga nggak jauh-jauh nyicil ke arah sana. Maksudnya ketika saya organize konser kemarin misalnya, saya juga melibatkan teman-teman dari Indonesia kok, misalnya dari desainer, lalu tempat produksi kaos. Jadi saya ingin tuh, jika mereka nanti produknya memuaskan, kan pasti target pasarnya lebih luas lagi, seperti itu. Jadi nggak pengen selamanya di Taiwan gitu kerja di sini, pengen pulang gitu ya? Pasti pulang lah. Pasti pulang. Oke deh, terima kasih ya Mas Hasan Basri atas waktunya untuk diwawancarai sama Cindy dan berbagi pengalamannya yang begitu banyak nih teman-teman. Sebenarnya masih ada sih pengalamannya yang lain ya, tapi saking banyaknya nih, nanti kita ngobrolnya nggak kelar-kelar ya, bisa berjam-jam nih ya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong juga nih, karena waktunya juga nih yang sudah mepet, maka dari itu saya Cindy dan saya Hasan. Kita pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di acara RTI FM Online pekan depan. Dadah!